Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara sekalian, mari kita mulai kajian subuh kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Kita masih melanjutkan kajian kita tentang orang-orang yang terbaik menurut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita sudah memulai membicarakan hadis yang menyatakan khairun nas dzul qalbil mahmum wal lisanis shadiq. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memiliki hati yang mahmum dan lisan yang shadiq, yang benar. Tentang kebenaran lisan atau kejujuran lisan ini, sahabat menyatakan suduqul lisan na'rifu. Kalau mengenai jujurnya lisan, benarnya lisan itu kita semua tahu Nabi. Tapi fama mahmumul qalb. Tapi apa yang dimaksud dengan hati yang mahmum? Nabi kemudian menjawab, qala an-naqiyyu at-taqiyyu la ithma alaih wala la ithma alaih wala ghilla wala hasada. La ithma alaih wala baghya wala ghilla wala hasada. Ada lanya itu ada 4. Hati yang al-mahmum itu adalah hati yang bersih, yang bertakwa, yang tidak ada dosa, tidak ada al-baghyu, kezaliman, tidak ada rasa benci di dalamnya, dan juga tidak ada rasa hasud. Nah, tentang yang pertama, suduqul lisan, benarnya lisan, sudah kita bicarakan kemarin. Kita sekarang memasuki bagian yang kedua yang disebut dengan hati yang mahmum, yang diuraikan Nabi sendiri bahwa hati yang mahmum itu hati yang memiliki 6 ciri tadi. Yang pertama adalah hati yang an-naqi, hati yang bersih. Bapak dan ibu-ibu, al-qalb ya, yang sering kita terjemahkan dengan hati itu sesungguhnya memiliki 2 pengertian. Hati yang dalam pengertian fisik, kalau dalam pengertian fisik itu ya sebenarnya jantung itu yang memiliki fungsi untuk memompa darah itu. Tetapi dalam pengertian yang non fisik atau yang ruhaniyah itu ya sesuatu yang dengan hati itu lalu kemudian kita mampu untuk memahami
kebenaran maupun keburukan. Dalam salah satu hadis yang mungkin sangat terkenal itu Nabi menyatakan, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Jadi ketahuilah bahwa sungguhnya di dalam diri manusia itu ada segumpal daging ya, yang apabila itu baik, baiklah seluruh jasad manusia, tetapi kalau itu buruk, ya buruklah seluruh jasad manusia. Ala wahiyal qalb, ketahuilah bahwa itulah hati. Jadi hati itu tadi memiliki dua pengertian, ada yang dalam bentuk fisik, ada yang dalam bentuk non fisik, yang rohaniah. Nah, hati yang rohaniah ini, kalau kita misalnya mengacu kepada pandangan Imam Al-Ghazali, itu ibarat sebuah cermin. Cermin itu kalau dia bersih, itu dia bisa menangkap sinar dengan sempurna. Begitulah pula hati yang bersih itu, maka dia bisa menangkap cahaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa hidayah kepada kita itu. Hidayah itu lalu kemudian bisa kita terima sepenuhnya kalau cermin itu bersih. Nah, hati itu juga begitu, kalau bersih itu ketika ada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala itu ya mudah sekali menerima dan secara total bisa diterima. Oleh karena itu memang hati ini harus betul-betul dijaga kebersihannya. Nah, hati yang bersih ini kalau di dalam konsep Al-Quran bisa juga kita sejajarkan dengan qalbun salim, hati yang selamat. Sebab hati itu kemudian ada yang sakit, hati yang marad. Orang-orang munafik itu kan disebut fi qulubihim maradun. Orang-orang munafik itu di dalam hatinya ada penyakit. Fazadahumullahu marada, dan dengan kemunafikannya itu lalu Allah terus menambah sakitnya itu. Lalu kemudian hati yang semula bersih ya, dan tentu saja lembut, ya, latifah, yang sangat lembut itu kalau sudah banyak penyakitnya, banyak kotorannya, bisa mengeras. Makanya dalam Al-Quran itu juga digambarkan hati yang sangat keras. Dan kalau hati itu sudah keras, ya tadi itu susah menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Angel dikandani, angel dinasehati, angel dituturi. Itu kalau sudah keras. Dan hati itu kalau sudah keras, bahkan Allah memberikan gambaran kerasnya itu kadang-kadang bisa melebihi batu. Itu tentu saja semuanya makna-makna simbolik ya, tidak lalu kemudian hatinya itu lalu yang semula lembut ya, lalu kemudian berubah menjadi keras seperti batu itu ya, ditutup orang pecah, dan itu maksudnya ya. Jadi ya tadi itu, karena sekali lagi makanya sangat tepat itu ketika Imam Al-Ghazali itu menganalogkan hati itu bagaikan cermin, dan itu dilakukan oleh Bimbo kalau tidak salah dia. Hati adalah cermin ya, dan seterusnya. Jadi para cermin. Jadi kalau cermin bersih, ya tadi semua cahaya itu akan memantul ya di dalam cermin.
Nah, sebagaimana cermin juga, Bapak dan Ibu, yang namanya benda itu bisa terlihat di dalam cermin dengan sempurna kalau bersih. Nah, cermin itu tidak bisa berfungsi ketika cermin itu kotor. Ada kemungkinannya kotor. Kotor itu ya karena tadi, ya. Kalau dalam teori Al-Ghazali itu hati itu sebenarnya semula bersih, tapi ketika kemudian orang berbuat maksiat, mulai ada noktah, ada titik, berbuat maksiat lagi, ada titik lagi, noktah lagi. Nah, ketika maksiat ini semakin banyak, maka lama-lama cermin yang semula bersih itu, ya, cermin kalau baru kan bersih ya, lama-lama banyak noda, dan ketika sudah nodanya banyak, ya otomatis untuk bercermin susah, tidak bisa. Tapi sekarang nih ya, mencari cermin yang sampai berem itu hampir susah sekarang. Tapi kalau dulu tuh di desa-desa tuh banyak tuh cermin yang sampai apa namanya, sampai hitam itu Pak ya. Pernah itu Pak ya, jadi masih ada sekarang yang mungkin masih ada. Itu tidak bisa lagi untuk bercermin, tidak bisa memantulkan cahaya. Dan benda-benda yang ada di depan cermin tidak bisa tertangkap di cermin itu. Ya. Nah, disinilah maka kemudian lalu kita punya konsep istighfar, mohon ampun pada Allah itu untuk menghapuskan debu-debu, menghapuskan apa itu Pak istilahnya, yang hitam-hitam yang nempel di cermin yang sampai tidak bisa dihilangkan. Dia kayaknya itu ada istilahnya di desa ini. Cermin yang apa itu istilahnya? Ada istilahnya khusus tuh kayaknya. Ibu-ibu ada yang tahu itu, cermin di desa-desa yang sampai hitam itu loh, titik-titik itu tidak bisa untuk ngaca itu apa namanya? Cermin apa? Ya. Nah, kemungkinan yang lain ketika cermin itu tidak bisa menangkap objek yang dihadapkan pada cermin itu ketika ada benda yang menghalangi. Ya. Kita berkaca, kok kemudian dihalangi ada benda di depan kita yang mengantarai kita dengan cermin, itu juga nggak bisa tertangkap penuh itu objek yang berada di depan cermin. Nah, itu bisa jadi karena hidayah itu tidak bisa masuk, ya. Bukan karena hati kita yang sudah kotor, tapi ada cermin, ada benda yang menghalangi. Nah, itu bisa bermacam-macam. Ya, yang bisa menghalangi hidayah sampai kepada kita. Ya, bisa karena kecintaan kita yang terlalu sangat kepada harta benda, ya, dan kepada yang lain-lain. Itu bisa menghalangi hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ibarat benda yang tidak bisa langsung ditangkap secara penuh cermin karena ada benda yang menghalangi. Nah, yang paling parah lagi, yang jelas memang tidak mungkin bisa menangkap objek yang sedang ditangkap itu ya karena ketika cermin itu menghadap ke bagian yang lain, yang mau dicerminkan, yang mau dilihat itu di sini, cerminnya menghadap ke sana. Nah, itu orang yang memang betul-betul sudah menolak hidayah itu. Ya, kalau sudah seperti itu ya memang hatinya sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Fi qulubihim, ada hatinya itu tertutup sudah. Ya. Ghisyawah. Nah, Bapak dan Ibu-ibu, nah disinilah maka kita hendaknya memang tadi menjaga hati supaya hati kita itu tetap bersih. Ya, kalau suatu ketika kita kemudian lalu tadi ya, dengan sebab tertentu lalu hati kita memiliki noktah, titik tadi itu jangan sampai banyak. Oleh karena itu ya harus menjaga untuk tidak berbuat maksiat. Dan kalau seandainya kok kemudian kita tergelincir, kepleset, namanya manusia itu kan tidak bisa lepas sama sekali dari maksiat.
ya kemudian segera mohon ampun kepada Allah. Nah, ketika mohon ampun itu lalu kemudian ibarat benda itu ya kita cuci kembali, ibarat badan kita ya kita bersihkan kembali. Nah, saya kira sudah berkali-kali saya sampaikan konsep istighfar, konsep mohon ampun itu, yaitu diantara pentingnya di situ. Makanya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memperbanyak istighfar itu, memperbanyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita sekali lagi tidak mungkin bisa lepas dari berbuat salah dan dosa. Nah, jadi sekali lagi yang pertama yang disebut dengan al-mahmum, yang menjadikan kita sebagai manusia itu disebut sebagai orang yang terbaik, itu adalah ketika hati kita itu bersih, hati kita suci. Dan Allah memang menyukai orang-orang yang suci, orang-orang yang bersih. Innallaha yuhibbul mutatahhirin. Kalau lengkapnya innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu menyukai orang-orang yang bertobat dan Allah itu menyukai orang-orang yang suci. Nah, mudah-mudahan kriteria ini pun juga bisa kita penuhi, ya. Menjadi orang yang bersih hatinya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri kajian subuh kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.